kata dan melakukan gitu. Ya, jadi beberapa kali saya sampaikan kalau kasusnya Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana itu delik aduan. Ya, artinya ketika seseorang merasa dirugikan, maka dia berhak untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Sekarang di mana faktor kerugiannya? Nah, sekarang kan Lisa Mariana menuntut pengakuan dari Ridwan Kamil ya RK yang pernah berselingkuh dan menghasilkan buah seorang anak. Nah, tempo hari masih disantunin. Saya nggak tahu santunannya berapa dan bagaimana juga jadwal penyantunannya. Tetapi ketika anak itu perlu status kedudukan hukum, maka Lisa Mariana menuntut supaya RK mengakui bahwa buah benih yang tempo hari dilahirkan itu adalah buah benihnya dari saudara RK. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengaku bahwa dia yang berbuat, dia yang berselingkuh dengan Lisa Mariana, Lisa Mariana menolak bahwa bukan dia laki-lakinya. Laki-lakinya itu adalah RK. Nah, karena satu pihak tidak mengakui si RK, di satu pihak Lisa merasa memang dia berhubungan dengan RK, maka jalan satu-satunya tes DNA ketika masalah ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, di sini kan kuasa hukum dari Lisa Mariana itu seperti apa berbuatnya? Artinya upaya-upaya apa yang dilakukan? Kan tidak diam melulu. Ini kan saya lihat cuma press conference menyatakan bla 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 yang nggak jelas. Nah, yang dirugikan kan kliennya. Nah, inilah sekarang ada orang mengaku mencuri, padahal dia bukan pencurinya. Pencurinya yang dituduh pun tidak pernah mengakui bahwa dia mencuri. Malah yang tidak mencuri mengakui dia pencurinya. Ini kan aneh. Ada orang, seorang pengusaha yang Rifilianun Tasa apa namanya, itu mengaku bahwa dialah yang menyetubuhi dan meniduri atau berselingkuh dengan Lisa Mariana. Dan Lisa Mariana merasa tidak mengakui bahwa dia lelaki yang menidurinya, yang kata alasannya Lisa Mariana dalam keadaan mabuk, itu udah aneh ya. Artinya dia kok pasang badan, siapa yang menembak dan siapa yang mengaku penembak, kan begitu. Yang si penembaknya nggak ngaku, malah yang tidak menembak mengaku dia penembaknya. Ini kan justru secara hukum bisa dituntut melakukan pencemaran nama baik, ya, perbuatan bohong, ya, mau mengalihkan suasana bahwa bukan si RK sebagai pelakunya. Dibayar berapa, bos? Ini kan pasti ada udang di balik batu, ya. Netizen mesti tahu nih, ya. Ini nggak benar. Artinya Lisa Mariana masih punya hak menuntut RK kalau RK tidak mengakui tes DNA. Itu aja intinya. Bang, berarti bisa dibilang si Revel itu bisa dituntut ya bang sama LM ya karena sudah apa, belum ada bukti pas. Ya bisa lah, artinya bisa lah. Artinya itu kan pencemaran nama si Lisa Mariana. Emang gua perempuan esek-esek, semua bisa naik, semua bisa ke toilet, bisa buang air di tempat toilet gua. Kan gue bukannya toilet umum, artinya gue berhubungan hanya dengan RK, tidak dengan yang ngaku-ngaku Rivaliano entah siapa itu, ya. Nah, ini kan kalau ada pendatang baru seperti itu kan perlu dipertanyakan. Ya, ini Lisa Mariana bisa menuntut ini orang palsu, ya. Netizen mesti tahu nih ya, ini palsu, ya. Sebenarnya RK mesti melaporkan LM kalau RK tidak berbuat. Ini kan enggak. Karena kalau dilaporkan si LM, maka RK diperiksa, maka akan muncul tes DNA oleh pihak kepolisian. Itu intinya. Nah, ini kan banyak nih Bang yang bermunculan gitu ya. Ada dari beberapa advokat
lawyer gitu ya Bang, yang tidak ada kaitannya juga ikut nimbrung, ya kan? Ada Padat Abbas, ada Hotman Paris gitu ya kan? Dan sepertinya pro ke RK gitu loh Bang. Terus juga muncul orang-orang yang pro ke RK juga Bang, kayak inisial AA, kemudian belum lama si Revalino, ya kan? Itu fenomena apa nih Bang? Gitu. Jadi gini, di mana ada gula di situ banyak semut. Dia pengen populer. Kalau si Hotman Paris mah kita udah tahu ya, dia juga menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukumnya lah ya. Di awal dia tidak mengakui mengenai tes DNA, kok terakhir dia dorong-dorong. Artinya menawarkan diri lagi. Saya masih ada videonya YouTube-nya. Nah, jadi kalau ada oknum teman sejawat ya yang mau membonceng popularitas, ya itu haknya dia, nggak apa-apa, silakan, nggak ada yang larang ya, sepanjang memang dia bisa menjelaskan, dia bisa nimbrung ya. Nah, saya pikir itu hak-haknya dia lah, sah-sah saja. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Revalino ini siapa, kok mengaku bapaknya, padahal si LM tidak pernah tahu laki-laki itu pernah menidurinya. Alasan mabuk, yang mabuk ini Revalino apa LM, itu aja. Bang, kalau nanti akhirnya RK tes DNA dan itu benar, kalau nanti kita dan terbukti itu adalah hasilnya adalah anaknya dari RK ini, anak tersebut bisa dapat hak waris dan bisa dapat. Jadi gini, ini kan hukum sudah mengatur ya. LM juga bukan orang-orang bodoh ya. Saya nggak tahu kuasa hukumnya bodoh apa pinter itu. Sebenarnya mesti ajarkan LM lah bahwa dari status DNA itu maka nanti ketahuan siapa yang manjat LM. Nah, baru kedudukan hukumnya itu jelas. Kalau ternyata RK yang manjat, ya RK bertanggung jawab. Maka status anaknya mempunyai status hukum dan berhak untuk mewaris. Itu aja. Nah, mungkin kan RK malu ya, segan karena dia public figure dan dia tokoh politisi lah saya bilang ya, saya bilang tokoh publik ya. Nah, mungkin dia malu mengakui bahwa dia berhubungan dengan LM. Karena istrinya orang baik, saya tahu persis. Ibu RK itu baik, sopan, santun, dan orang terhormat. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, dia juga merasa terpukul. Keluarga terpukul. Nah, tapi supaya tidak berlarut-larut, laporkan si LM kalau berani. Nah, ini kan nggak berani. Nah, ya benar tadi terkait melaporkan. Kalau kasus ini ada saling melaporkan, berarti akan menguap begitu saja dong. Yang harus melaporkan itu ibaratnya ya ibu cinta sebagai selaku istri. Artinya begini, kalau nanti RK tetap bungkam, tidak ada suara, sementara ibu juga sudah menawarkan sesuatu kepada LM, ditolak sama LM, berarti kan LM masih bersikeras untuk pengakuan, bukan soal uang, karena sudah ditawarkan, lu diem, asal lu gua kasih sekian, asal lu diem. Tapi LM kan nggak mau. Di belakang LM juga mungkin ada orang yang bukan lawyernya, ada orang yang memang lu tetap tuntut hak anak untuk tetap menjadi pewaris. Iya benar, karena tadi kemarin LM bilang awal pertama tawarannya 500 juta, terus yang kedua 2M. Nah, kalau yang belum tahu, ada cuman nanti akan kita bongkar katanya. Ini sudah benar-benar ada bukti otentik yang membuat mereka tersudut. Ya? Jadi gini, buka-bukaan aja, mau nggak RK terus disudutkan, ya dipiralkan, ya. Kalau dia mau, ya udah itu aja terus ini akan bergulir. Tapi jangan silap, satu ketika LM ada batas waktu untuk melaporkan itu kepada kepolisian, pasti dia lapor. Nah, inilah yang akhirnya supaya tidak ramai di publik, pro dan kontra, nah cepat selesaikan, ya. Peran dari kuasa hukum LM itu berperan dong, silent dong, seperti apa menyikapi ini ya, supaya ini tidak naik ke meja hijau ya, menjadi persoalan RK di BAP, semua di BAP, tes DNA naik, kan ketahuan. Ini kan yang bau busuk ini kan pasti ketahuan. Ya udahlah, Revalino, hati-hati Anda ya, nanti Anda pun jadi memberikan keterangan palsu, memfitnah orang. Orang LM tidak pernah manjat, dipanjat sama Yu bilang sudah diselingkuhin.
Ini hati-hati, nggak main-main ini ya. Netizen biar jelas nih ya, kasihan kita lihat LM ya. Bang sebagai apa namanya praktisi hukum nih Bang. Kadaluarsa untuk satu kasus itu berapa lama sih Bang? Oh, ini enggak. Ini bisa 12, kalau pidana itu bisa 12 sampai 14 tahun. Tapi ini tidak, ini kan belum setahun, baru beberapa bulan. Nah, ini pasti naik terus. Apa mau? Kasihan karir politiknya Pak RK ya. Nah, makanya saya pikir saya sebagai praktisi hukum selesaikan secara baik. Ya, kalau mau diselesaikan secara hukum, ya udah buka semua, beberkan. Mana yang fitnah, mana yang pencemaran nama baik, mana yang memang itu menjadi bukti hukum. Itu aja gampang, simpel. Ini delik aduan, simpel sekali secara hukum. Bang Anton kan dekat nih dengan para pejabat nih, pejabat negara maupun pejabat daerah. Nah, indikasi gitu, indikasi selingkuh dari para pejabat ini seperti apa nih Bang? Oke, terima kasih rekan media. Ya memang ini satu kita bilang permainan politik ya. Apapun nuansanya ini nuansa politik. Karena di samping ini ada orang yang diuntungkan. Ada yang dirugikan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karta, satu-satunya buka. Gitu loh. Daripada dia menderita 14 tahun atau 10 tahun, lebih bagus dia menderita 1 tahun. Caranya seperti apa? Ya tentu mereka ini juga pasti punya orang-orang lah yang bisa memediasi. Kalau terus-terusan ini seperti ini akan menjadi bias dan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak ada keuntungan buat dia, tetapi secara politik ini dalam. Pak RK ini kan mantan gubernur, pejabat, kemudian juga beliau praktisi salah satu partai. Nah, dia harus menjaga nama baik itu. Satu-satunya itu ya tadi sudah ada tawar-menawar, kita lihat itu di media juga ya tawar-menawar, bahkan RK bilang wah ini pemerasan, dia bilang seperti itu. Nah, tentu mungkin orang-orang dia sudah ada yang mulai memediasi supaya ini bisa reda seperti apa yang disampaikan Pak Karta tadi itu. Kira-kira menyelesaikan ini tidak bisa sebelah, harus dua-duanya duduk bareng. Satu-satunya pengakuan secara ilmiah yang disampaikan mereka berdua ini tidak bisa ya tes DNA. Tes DNA itu hasil terakhir. Tetapi kalau masih mereka mau mediasi bahwa ada mengaku kehilapan, ya saya kira ini bisa reda. Tapi dalam dunia politik, nah ini akan sangat bahaya. Karirnya Pak RK ini bisa habis sampai selama-lamanya bila ini dibiarkan menjadi konsumsi publik.